Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari mata kuliah fisika. Kemarin kita sudah belajar banyak terkait kinematika ya. Jadi kemarin kan kita udah pernah belajar kalau mekanika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang benda bergerak. Dibagi jadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Di kinematika kita belajar tentang gerak termasuk percepatan, yang dimana percepatan itu adalah suatu besaran yang mampu merubah kecepatan. Ya, nah di fisika kita nggak hanya mempelajari besaran-besarannya aja, tapi kita juga mempelajari dinamikanya, atau apa sih yang menyebabkan sebuah benda atau objek mengalami percepatan sehingga kecepatannya berubah. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkannya? Nah, yang menyebabkannya itu adalah gaya. Gaya ini yang dia yang membuat percepatan berubah. Yang membuat suatu benda mengalami percepatan gitu ya. Jadi gaya itu adalah tindakan sehingga kecepatan suatu benda berubah. Umumnya gaya ini biasanya bentuknya itu dorongan atau tarikan ya. Misalkan saat kita ada plastisin nih, mau kita bentuk jadi bentuk lingkaran, awalnya kotak. Nah, kita kan kayak neken-neken si plastisinnya supaya dia bentuknya jadi bulat gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita memberikan gaya terhadap plastisin dengan memberikan dorongan ataupun tarikan sehingga bentuknya sesuai sama yang kita inginkan. Nah, itu adalah contoh memberikan gaya terhadap suatu objek gitu. Nah, pada materi kali ini kita akan banyak sekali membahas terkait gaya ya. Apa sih itu gaya? Kenapa sih gaya bisa berpengaruh pada gerak benda gitu. Nah, oke, itu tadi pembukaan terkait gaya. Nah, teman-teman tahu pasti siapa sih yang pertama kali jadi ada seorang bapak-bapak zaman dahulu kala ya. Dia lahir tahun 1642 sampai 1727 ya. 1642 sampai 1727. Adakah teman-teman yang sudah lahir di tahun ini? Saya rasa belum ya. Tapi di tahun segitu dengan segala keterbatasannya, teknologi yang ada juga belum ada ya, dengan keterbatasan ya, semuanya masih serba sederhana dan konvensional. Tapi bapak ini dia mampu berpikir sangat jauh dan sangat berpikir kritis. Kenapa ya? Kok bisa kayak gini gitu? Kenapa ya kok Kenapa ya kok benda bisa bergerak gitu? Nah, Bapak Isaac Newton ya, namanya Isaac Newton, adalah orang yang pertama kali memahami hubungan. Jadi dia memahami adanya hubungan antara gaya dan percepatan. Nah, kajian tentang hubungan ini dinamakan mekanika Newton gitu ya.
apakah mekanika Newton yang dikemukakan oleh Bapak Isaac Newton ini berlaku dalam semua situasi? Jawabannya tidak, ya. Nah, kalau misalkan ada suatu objek nih ya, dia bergerak dengan sangat cepat ya, kecepatannya tinggi banget, V-nya kecepatannya tinggi banget. Nah, di sini nggak berlaku mekanika Newton. Tidak berlaku mekanika Newton. Ya. Karena kecepatan dari benda-benda yang berinteraksi sangat besar dan hampir mendekati kecepatan cahaya. Jadi mekanika Newton ini nggak bisa mewakilkan kasus tersebut, sehingga dibutuhkan yang namanya teori relativitas khusus Einstein yang berlaku untuk semua kecepatan, termasuk kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Gitu. Jadi di sini butuh namanya relativitas Einstein. Jadi masalah ini solusinya mampu diselesaikan dengan relativitas Einstein. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan benda-benda yang berinteraksinya sangat kecil, ukurannya tuh kecil banget, skalanya tuh hampir skala atom gitu. Apakah bisa kita menggunakan mekanika Newton dalam praktiknya atau mencari solusinya? Jawabannya tidak, ya. Kita juga nggak bisa kalau misalkan menyelesaikan masalah suatu benda bergerak yang dimana benda itu memiliki skala yang sangat kecil. Nah, mekanika Newton ini bisa digantikan dengan mekanika kuantum. Dengan mekanika kuantum ini kita bisa mencari solusi permasalahan dari suatu benda yang sangat kecil gitu ya skalanya. Nah, lalu kapan nih kita bisa menggunakan mekanika Newton ya? Jadi sebenarnya mekanika Newton ini basicnya, jadi gimana ya, sebelum kita masuk ke mekanika kuantum, sebelum kita masuk ke relativitas Einstein, mekanika Newton ini adalah ilmu dasar yang sangat penting untuk teman-teman pelajari dalam mekanika Newton ini merupakan salah satu ilmu penting, ilmu dasar yang penting dalam teman-teman mempelajari gerak suatu objek ya, gitu. Jadi ini awalnya gitu. Sebelum kita ke benda yang kecil atau benda yang dengan kecepatan yang sangat cepat, kita perlu mempelajari basicnya, yang dimana basicnya ini dipelajari di mekanika Newton ya. Kalau bicara tentang hukum Newton yang sering kita pelajari dan teman-teman juga pasti sering dengar, ada berapa sih hukum Newton? Ada 3 ya. Hukum Newton ada 3, betul. Hukum Newton ke-1, hukum Newton kedua, hukum Newton ke-3. Oke. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu adalah hukum Newton ke-1 dan hukum Newton ke-2. Nah, oke, kita bahas yang pertama, hukum Newton ke-1. Oke. Sebelum
Bapak Isaac Newton ini merumuskan hukum mekanikanya, dia tuh sempat mikir dulu gini, bahwa beberapa hal atau disebut gaya itu sangat diperlukan untuk membuat benda tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Sama halnya sebuah benda dianggap berada pada keadaan alami saat berada dalam keadaan diam. Maksudnya gini, misal ya, kita lagi di mana ya? Lagi di ice skating deh. Teman-teman lagi main ice skating di Paris Van Java tuh. Itu kan kita berdiri di atas es ya, dan es tuh licin banget. Kalau nggak ada remnya, ya anggaplah nggak ada remnya, itu tuh kita nggak akan bisa berhenti dan akan terus bergerak ya, terus bergerak karena apa ya? Karena ya tadi itu lintasannya sangat licin gitu ya, sehingga kita punya kecepatan yang konstan. Anggaplah kecepatannya konstan. Atau misalkan suatu benda diam ya. Nah, suatu benda yang diam itu pun juga pasti ada sesuatu yang kayak menghambat benda tersebut supaya tidak bergerak gitu ya. Nah, hukum Newton 1 menceritakan tentang hal ini. Bagaimana intinya jika ada gaya yang bekerja pada sebuah benda ya, maksudnya gini, tadi kan saya jelasin kalau misalkan kita lagi ada di lintasan yang sangat licin, otomatis kita gak ada remnya di situ ya, gak ada remnya sehingga kita akan terusan bergerak gitu ya, karena lintasannya licin banget. Nah, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, misal kita mau dorong benda, tapi kayak bendanya ini nggak jalan-jalan. Kenapa ya, kok berat banget gitu. Nah, intinya benda itu akan terus diam. Nah, kenapa sih kedua hal itu bisa terjadi? Apa kaitannya dengan hukum Newton 1? Nah, hukum Newton 1 secara matematika ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Ya. Maksudnya gimana nih sigma F sama dengan 0? Ya. Intinya adalah di sini tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Ya. Tidak ada gaya yang bekerja pada benda, sehingga kecepatan benda tidak akan berubah atau benda tidak akan mengalami percepatan. Begitu. Jadi yang awalnya tadi kita bergerak akan terus saja bergerak, gak diperlambat ataupun gak dipercepat. Jadi percepatannya terus aja konstan. Atau tadi benda yang dalam keadaan diam, dia akan terus diam karena tidak ada gaya di situ, sehingga tidak ada yang membuat dia bergerak sehingga dia punya kecepatan gitu ya. Nah, itulah maksud dari hukum Newton pertama. Jadi sigma F sama dengan 0 ini maksudnya ada dua. Jika benda tersebut bergerak, maka kecepatannya tidak akan berubah.
Atau kalau misalkan benda tersebut dalam keadaan diam, maka benda tersebut akan terus diam dan tidak akan bergerak. Nah, inilah yang disebut, inilah yang mampu kita jelaskan melalui hukum Newton 1.